Saya Wahib Maksum dari Cilacap, mohon Syarif bersedia untuk menjelaskan kepada saya dan teman-teman terkait dengan statement Ketum kita PBNU Gus Yahya terkait dengan masalah barokahnya habaib untuk Nahdliyin, maksudnya bagaimana Syarif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Kata Gus Yahya, barokahnya habaib itu banyak di NU dan harus diakui. Sekarang yang tidak mengakui barokahnya habaib siapa? Maka dari itu di dalam menganalisa problem nasab ini kita harus memiliki pikiran yang jernih, hati yang lurus. Barokahnya habaib saya akui banyak. Habib Abdullah bin Anwi Al-Haddad itu barokahnya banyak, ilmunya juga kita serap oleh orang-orang Nahdliyin, ya, dan banyak juga ulama yang lain, ya, habaib yang lain. Kita tidak menafikan itu. Kita akui semuanya. Tapi bukan berarti seluruh barokah keilmuan dan nasabnya ulama NU itu kepada habaib semua, tidak. Habaib juga banyak yang ngalap barokah kepada ulama Indonesia, tapi orang Indonesia kan tidak pernah seperti itu. Syekh Junaid Al-Batawi itu gurunya habaib di Jakarta, dan para ulama-ulama sepuh di Betawi dulu itu gurunya habaib, gurunya Habib Ali Kuitang. Itu yang namanya Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi itu gurunya habaib juga. Syekh Yasin Padang itu juga gurunya habaib. Tetapi di antara gurunya Syekh Yasin Padang juga ada habaib juga. Jadi dalam masalah barokah itu masalah yang berbeda, tidak masalah yang berkaitan dengan nasab. Habaib ada yang pintar, ada. Tapi kalau dikatakan bahwasanya nasabnya ulama NU itu batal, kalau seumpama membatalkan nasabnya habaib, nasab keilmuan NU itu batal ketika tidak mengakui nasabnya habaib, itu jelas salah. Karena antara nasab dengan keilmuan itu tidak ada hubungan. Orang sealim apapun, sepintar apapun, tidak akan mampu menyambungkan nasabnya kepada siapapun, apalagi kepada Rasulullah, kalau memang secara data terputus. Dan itu nggak jadi masalah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita semua mazhab Syafi'i, beliau itu bukan cucunya Rasulullah, laisa min dzurriyyatir Rasul. Beliau hanya kakeknya bertemu dengan kakeknya baginda Rasulullah, tapi bukan cucunya Rasulullah. Itu enggak ada masalah. Imam Syafi'i ulama besar, keilmuan mazhab kita pegang, keilmuannya, kealimannya. Kalau data otentiknya beliau bukan cucunya Rasulullah, ya tidak akan nyambung. Sebab antara ilmu dengan nasab ini tidak ada hubungan. Imam Hanafi itu bukan cucunya Rasulullah, tapi orang alim. Jadi kalau seumpama kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah, Imam Hanafi itu bukan dzurriyyatur Rasul, ini bukan berarti kita tidak mengakui barokahnya Imam Syafi'i dan barokahnya Imam Hanafi, bukan. Anda jangan salah seperti itu. Nasab itu beda itu. Habib Abdullah bin Al-Haddad pintar, itu ulama besar. Ya. Dan di antara kalangan Ba'alwi juga ada ulama-ulama besar. Tapi kalau dikatakan bahwasanya yang namanya habaib itu gurunya orang NU, ya enggak seperti itu. Karena habaib itu datang abad ke-19. Ulama NU kan kiai-kiai Nusantara sejak dulu abad ke-9, abad ke-3, bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah ada. Jadi tidak semua, bahkan kebanyakan ulama NU itu nasab keilmuannya bukan ke habaib. Kalau seumpama ngambil ke habaib, habaibnya juga ngambil ke orang Nusantara, ulama Nusantara. Jadi pernyataan itu menurut saya tidak sinkron, tidak tidak wadih, kurang jelas. Dan satu pernyataan semacam itu kalau seumpama
timbul dari orang yang bijak, mungkin bijak, maksudnya Gus Yahya itu bijak, supaya menampung seluruh aspirasi habaib supaya tetap ke NU, dan ada beberapa habaib yang ada di NU sehingga habaib itu juga masih dekat dengan NU dan banyak menjadi pengurus NU, itu nggak jadi masalah. Tapi bisa juga terjadi karena apa? Karena rasa takut yang berlebihan terhadap para habaib. Jadi tidak seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara itu. Barokahnya habaib ada di NU, iya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya ulama NU nasab keilmuannya batal tanpa habib, itu salah. Karena ulama-ulama NU kebanyakan mungkin 95% nasab keilmuannya bukan ke habaib, dan ini fakta dan ini harus diakui. Sama. Jadi bukan diklaim seumpama semua gurunya NU adalah orang habib semua, ya tidak. Ya kita yang alim-alim, yang pinter-pinter. Kan seperti itu. Jadi tidak ada sinkron sama sekali. Jadi janganlah membuat pernyataan seperti itu kemudian sehingga memberikan satu efek dan indikasi bahwa kita itu harus mengakui eksistensi habaib secara total. Enggak seperti itu. Antara nasab dengan ilmu itu beda. Kita mengatakan bahwa Imam Hanafi itu berasal dari Kufah, berasal dari Irak. Tapi Imam Hanafi itu bukan cucunya Rasulullah, bukan zurriyatul Rasul, itu bittifaqil ulama. Ya, bukan cucunya Rasulullah. Jadi bukan kalangan, bukan dianggap orang Arab. Tapi barokahnya banyak dan kita akui barokahnya Imam Hanafi itu, barokah Imam Malik, Imam Syafi'i. Ada lagi Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in, siapa yang kata. Tapi kealiman mereka, kehebatan ilmu mereka itu ya, sudah di atas melampaui nasabnya. Jadi artinya mereka sudah punya kemuliaan. Selain nasab juga punya kemuliaan. Maka dari itu, tapi keilmuan beliau ini bukan berarti beliau itu nyambung. Tidak akan bisa menyambungkan nasabnya ke Rasulullah. Dan mereka juga tidak itu. Tidak jumawa untuk harus kemuliaan itu harus nasabnya nyambung ke Kanjeng Nabi, enggak. Karena beliau ini punya kemuliaan tersendiri yang lebih mulia daripada sekedar nasab. Apa? Ya ilmu. Ya. Jadi saya menganjurkan kepada para pengurus NU yang bijak, yang bersih, yang lurus dalam memahami fenomena ini supaya masyarakat bisa tercerahkan. Jangan sampai sudahlah masyarakat itu didoktrin oleh Ba'alwi dan habaib yang tidak benar, kemudian kita sendiri sebagai para ulama kiainya juga memberikan doktrinasi yang tidak benar juga. Masyarakat NU nanti semakin buta nanti. Kita punya kebesaran Kenawawi Banten, dia juga gurunya habaib. Mbah Khalil Bangkalan juga gurunya habaib. Wong di Buntet juga gurunya para habaib. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan itu, dan itu tidak perlu diucapkan bahwasanya barokahnya ulama Buntet, barokahnya ulama NU, barokahnya Mbah Khalil itu harus kita akui besar. Loh, siapa yang tidak mengakui? Kenapa Anda bicara seperti itu? Iya kan? Kan seperti itu. Jadi, maka dari itu bijaklah di dalam masalah statement menghadapi umat ini, bijaklah di dalam menghadapi problema fenomena ini. Jangan sampai kita terkesan tidak bijak dan terkesan emosi. Bahwa di NU ini perbedaan pendapat sudah biasa, karena semuanya bil ilmi, dengan ilmu, apalagi bicaranya dengan perkara yang hak. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara yang hak dan batil, dan jangan sampai kalian simpen yang hak ini sementara kalian tahu tentang hak ini. Karena artinya umat ini tidak boleh berada di dalam kesesatan seterusnya. Ya, gitu. Terima kasih banyak Syarif. Mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita semua, terutama para santri yang selama ini kadang terpenjara dengan barokah. Amin. Ya, kalau seandainya habaibnya alim pintar, kalian ngaji sama beliau. Kita tidak pernah melarang. Tapi sealim-alimnya beliau, jangan kalian sambung-sambungkan nasabnya dengan Rasulullah. Sebab implikasinya tidak benar nanti. Manidda'a ila ghairi abihi fal jannatu haramun alaih. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya kepada bapak yang bukan bapaknya, maka surga itu haram bagi dia. Itu kata Rasulullah. Kita takut sama Rasulullah itu. Enggak boleh seperti itu.
Jadi artinya kita akui bahwa yang alim. Ustadz Quraisy Syihab itu alim, pinter, itu guru saya, aku guru saya bin Syihab. Tapi saya katakan beliau itu tidak nyambung nasabnya ke Rasulullah, dan itu nggak jadi masalah. Berdasar kajian data, dan karena beliau sudah mulia, tanpa nasab pun beliau mulia, dimuliakan oleh orang dengan ilmunya, dengan Al-Qur'annya, dengan tafsir Al-Misbahnya. Saya harapkan Ba'alwi yang lain itu menyusul beliau, membuat karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa ini. Jangan dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, dan pada akhirnya akan menjatuhkan marga Ba'alwi itu sendiri di hadapan masyarakat Indonesia. Kan seperti itu. Itu jadi yang hatinya yang bening, pikirannya yang lurus lah. Artinya yang bijak dalam menangani, menghadapi atau mengkomentari fenomena sekarang yang terjadi di umat ini. Karena ini real terjadi. Ya. Di Islam itu tidak mengenal strata, tidak mengenal kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang takwa itu adalah yang paling mulia di depan Allah. Anda jangan mengaku syarif dan sayyid kalau tidak takwa, memalukan. Kalau tidak alim. Anda jangan mengaku habib kalau tidak alim, maka marga Ba'alwi akan jatuh. Jadilah orang alim, orang Indonesia yang alim. Suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, suku Ambon, suku Batak, dengan kemudian suku Arab, suku Yahudi. Jadilah yang alim itu dihormati. Jadi kalau seandainya ada kajian semacam kok Ba'alwi kok jadi genetikanya Yahudi, itu kajian ilmiah itu. Di laboratorium sudah ada, dan itu scientific. Dan itu nggak jadi masalah. Imam Ibnu Jurayj itu seorang ulama besar, itu genetikanya Yahudi tapi jadi rujukan ulama besar. Jadi ulama besar dimuliakan oleh orang. Ka'bul Akhbar, Wahab bin Munabbih, termasuk yang dibanggakan jadi rujukannya ulama-ulama tafsir, setingkat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, setingkat Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, bahkan seorang muassis daripada tafsir Maudhu'i, Imam Ibrahim Al-Biqai, abad ke-6 ke-7 Hijriyah. Itu juga termasuk membanggakan seorang yang sangat besar namanya Al-Imam Abdullah bin Abdissalam. Itu adalah genetikanya Yahudi, nggak jadi masalah, kita tidak membedakan. Yang jadi masalah ini ketika ada orang secara saintifik sudah terbukti bukan cucunya Rasulullah, genetikanya beda. Secara data real manuskrip bukan cucunya Rasulullah, genetikanya beda. Tapi mereka mengaku diri cucunya Rasulullah, memframing masyarakat, mendoktrin masyarakat, ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang sesat. Ini yang jadi masalah. Nggak ada masalah bagi orang alim dan pintar, bagi orang bertakwa. Ketika Allah dan Rasulnya tidak mempermasalahkan orang takwa yang paling mulia, kita tidak punya alasan. Orang takwa itu paling mulia. Contohnya siapa? Ustadz Quraisy Syihab itu seorang ulama besar, saya yakin min jumlatil auliya, itu termasuk waliullah dari Indonesia. Kita harus ngalap barokah ke sana. Itu marganya bin Syihab Ba'alwi, itu orang alim besar. Kita mengakui, jadi bukan tidak mengakui. Kalau nggak mengakui, saya mungkin tidak akan belajar sama Ustadz Quraisy. Ya. Tapi kalau disebut bahwa seumpama saya sendiri, seumpama saya itu hanya punya nasab keilmuan sama Ustadz Quraisy, ya bu, nggak seperti itu. Saya juga banyak punya ulama-ulama yang bukan dari kalangan Ba'alwi, bahkan lebih banyak lagi. Jadi artinya perkataan semacam itu ya menurut saya kurang bijak lah. Menurut saya itu mengajari masyarakat asumsi yang tidak benar. Ya, ungkapkan yang hak itu pasti dibela oleh Allah. Walaupun banyak fitnahnya, banyak yang benci, mungkin dikucilkan Rasulullah aja dibuang, Rasulullah diusir, bukan dibuangnya, diusir. Ya begitulah. Ya, tapi yang sabar kalian. Jadi astaqimu ala makanatikum, sampai tetap berada dalam pendirian. Yang sabar, wahai bangsa Indonesia, Anda menghadapi satu cobaan yang sangat luar biasa dari Allah. Mari kita berada di jalan yang hak. Mari kita buka dengan bijak, dan kita jangan memusuhi siapapun, dan kita jangan menjelek-jelekan siapapun. Kita hanya bicara data saja dan ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Menurut panjenengan terkait dengan perdebatan dalam channel pada Suka TV beberapa hari yang lalu antara Kiai Fakhrul Razi dengan Kiai Maduddin Utsman, bagaimana Syarif? Oh iya, saya lihat
Saya sendiri ya menganggap ya kok aneh ada pengurus PBNU seperti itu. Artinya bagaimana? Satu, perdebatan itu tidak seimbang karena Imaduddin itu berdasarkan ilmiah, tapi rupanya ditanggapi oleh Pak Fakhrul Razi ini ringan-ringan saja, dianggap tidak penting, dianggap remeh. Saya yakin ini muncul dari satu adalah beliau ini, Pak Fakhrul Razi ini hubban jamma, terlalu mencintai habaib, sehingga beliau termasuk orang yang terdoktrinasi oleh habaib, sehingga beliau ini terlalu meremehkan, menganggap tidak penting kekuatan yang ada di Nusantara, tidak penting, menganggap bahwa yang selainnya habaib itu dianggapnya remeh. Beliau pernah juga kan ada acara ya waktu itu kan yang ada di Haul itu, Haul apa di mana, di Malang ya waktu itu, apa di Solo itu ya. Itu Haul, beliau kan framingnya kebesaran, mengungkap kebesaran. Jadi artinya ada beliau ini seorang pengurus PBNU, salah satu pengurus PBNU yang sudah banyak terdoktrinasi oleh virus-virus mencintai habaib yang berlebihan, sehingga begitu sifatnya sama. Muhib ini kadang-kadang sifatnya sama, apa, meremehkan kiai-kiai Indonesia. Kiai Imaduddin itu orang alim, saya tahu sendiri. Kalau Pak Fakhrul Razi doktor, saya juga doktor. Bukan berarti sombong. Jadi dalam hal ini saya dengan Anda beda pendapat menilai Kiai Imaduddin. Saya menilai Kiai Imaduddin orang alim, salah satu intelektual Islam dan NU-nya harus kita banggakan. Saya juga di India 6 tahun dan saya juga sering mengikuti pertemuan ilmiah di luar negeri. Tapi saya tetap membanggakan. Bahkan kesimpulan saya berbeda dengan kesimpulan sampean. Saya pernah ke Pakistan, ke Maghribi, ke Tunisia, ke Syria, dan ke perjalanan. Termasuk saya pernah menunjukkan metode cara belajar nahwu shorof di India. Saya di India 6 tahun di Deoban, di Aligarh, termasuk Aligarh Muslim University. Saya menunjukkan kepada para ulama begini loh caranya, karena saya menganggap ada beberapa metode yang kurang efektif di India ini untuk pembelajaran masalah nahwu shorof, masalah fikih dan usul fikih. Makanya saya ceritakan, itu ulama-ulama di India kaget semua. Saya contohkan cuma kitab Amsilatut Tasrifiyah dengan Qawaidul I'lal karangan ulama-ulama NU yang biasa diaji sama anak-anak ibtidaiyah. Mereka sangat mengagumi, kaget mereka, waduh, ini sangat luar biasa ini. Jadi saya itu tidak termasuk orang yang kena virus membanggakan para tokoh dari luar negeri dan lupa terhadap kiai-kiai Nusantara. Saya mengatakan bahwa saya kualitas ulama-ulama Nusantara, ulama kiai-kiai Indonesia itu tidak kalah pinter, tidak kalah alim ketimbang kiai-kiai mereka. Kita punya ulama-ulama besar. Kiai Ma'ruf Amin itu orang besar. Kiai Said Akil itu luar biasa, banyak tersebar ribuan ulama di Indonesia yang lebih alim, lebih pintar daripada guru-guru saya yang ada di Aligarh Muslim University. Saya ngambil S2, guru-guru saya juga banyak profesor doktor. Saya belajar sama mereka, saya mengalap barokah. Saya katakan bahwa mereka biasa. Artinya biasa itu bukan berarti alim, pintar, iya. Tapi di Indonesia juga banyak orang semacam itu. Jadi saya ini tidak termasuk orang yang orang yang tersihir dengan framing-framing luar negeri, pertemuan apa di luar negeri. Saya mau cerita, bukan berarti saya membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalik, ini hanya i'tibar. Ada seorang kiai dari Palestina datang waktu itu ke rumah saya. Begitu Palestina itu datang, kira-kira 10 tahun yang lalu, beliau cerita banyak masalah tafsir, thariqah, tasawuf, tafsir Isyari. Begitu cerita Imam Al-Alusi, Imam Ibnu Arabi dan segalanya. Saya diam, saya mendengarkan. Akhirnya begitu ada sesuatu yang keliru, saya luruskan. Saya ceritakan kepada mereka
tentang masalah tasawuf, tarekat Syatoriyah, tarekat Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Saya ceritakan bagaimana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dari Sumatera Barat. Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh, Al-Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang orang India yang sudah jadi mufti Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu, dengan tarekatnya Rifaiyah. Syekh Abdul Rauf As-Singkil yang punya murid Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Padang Pariaman, termasuk Syekh Abdul Muhyi Pamajian, Mbah Hasyim Asy'ari. Saya ceritakan masalah tafsirnya Kiai Nawawi Banten, masalah tafsir tasawufnya, saya ceritakan ajaran. Itu kiai dari Palestina itu langsung terpaku diam, salaman sama saya, nangis depan saya. Panjenengan kok pinter sekali katanya dalam masalah tasawuf. Saya bilang masya Allah, saya jangan bicara begitu. Saya ini orang yang paling bodoh di sini. Yang pinter adalah ulama-ulama, bukan saya. Artinya apa? Di sini kita bisa menilai bahwa saya ternyata kualitas ulama Nusantara itu tidak kalah dengan orang luar negeri. Jadi jangan sampai kita terlalu membanggakan tokoh-tokoh dari luar negeri sementara kita itu lupa terhadap kualitas dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Ini seharusnya dari orang NU itu menggali kebesaran daripada ulama-ulama Indonesia, dan peradaban itu harus kita teruskan kepada generasinya yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Tasik, yang ada di Cianjur, yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa Timur, Madura. Itu harus kita teruskan. Kan kita punya kebanggaan. Bukan malah kita itu kemudian membangga-banggakan yang dari luar, sementara kalau ada potensi yang dari dalam malah dibuang-buang. Anda mau pecat, nggak boleh begini, kalau nggak dipecat, ya Allah. Jadi prihatin. Satu itu. Nomor dua, jangan buat candaan lah. Ini masalah umat yang serius. Jangan buat Anda itu membuat tertawa, cengengesan yang nggak begitu sopan di depan sosial dan keberadaan umat ini. Ini masalah yang real. Di antara beberapa oknum Ba'ali mempersekusi orang Indonesia, memaksa-maksa, sampai kadang-kadang itu sudah banyak menderita. Yang terjadi di Indonesia itu sudah banyak dan itu real terjadi. Sampai ada korbannya 500 juta, 300 juta, sampai mobilnya dibawa kabur. Ada orang istrinya kadang-kadang ada istrinya kadang-kadang digauli, naudzubillah min dzalik. Ada yang kadang-kadang berbuat begini sementara dokternya mereka itu adalah sebagai cucunya Rasulullah. Ini fenomena yang real terjadi. Anda itu harus melihat itu sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gejala fenomena semacam itu korbannya banyaknya orang NU, dan Anda harus tahu. Jangan diabaikan, jangan pura-pura nggak tahu. Mentang-mentang Anda sudah ada di kursi secara empuk, ber-AC kantornya, pergi ke sana sini ke luar negeri, mendapatkan lahan-lahan yang basah daripada beberapa lembaga kenegaraan, sehingga Anda malas untuk bekerja, sehingga Anda malas untuk menganalisa bagaimana gejala dan problem masyarakat di bawah. Jangan buat candaan, ini masalah serius. Masalah nasab ini serius. Masalah yang berkaitan dengan umat ini serius. Kiai-kiai banyak yang menderita, sejarah banyak diklaim, makom banyak dipalsukan, dan ini banyak menderita masyarakat. Anda sebagai pengurus NU, saran saya, cobalah turun ke bawah, analisa. Jangan cuma ke habaib, tapi ke masyarakat sama, ke Mataram Islam, ke Majapahit Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Padang, di Kesultanan Riau, di Kesultanan Riau Islam, ya Sasak ya, Pulau Sasak ya, Islam di Riau tuh, ya Kesultanan Islam, bukan Sasak, Siak ya, di Siak, Kepulauan Siak Islam. Kemudian juga di Samudra Pasai Islam, di Nusa Tenggara dan di Maluku, di Ternate Timur. Coba Anda ke situ, dan bagaimana murid-muridnya, dan bagaimana problema ke-NU-an masyarakat NU Nahdliyin itu. Niscaya kalau supaya Anda membaca itu dengan bijak, menampung seluruh aspirasi masyarakat dan jeritan kiai-kiai NU yang ada di bawah itu dengan bijak, insya Allah niscaya Anda akan seperti saya juga akan membantu mereka dan akan memikirkan mereka.
tanpa harus benci kepada siapapun. Kita tidak benci kepada siapapun. Kita hanya memberikan penyerahan. Cuma kadang-kadang pencerahannya harus keras. Kenapa? Karena doktrinasi ini sudah hampir 100 tahun lebih. Jadi sangat keras, maka kita harus agak keras. Dan juga ada beberapa ba'ali yang kadang-kadang juga ngotot juga. Makanya akhirnya kita juga cara membersihkannya juga harus sedikit agak tekanan. Maksudnya apa? Supaya masyarakat ini tercerahkan dan selamat daripada kotoran-kotoran doktrin yang akan membutakan mereka. Dan akan membutakan mereka dari sejarah-sejarah dan kebesaran daripada leluhurnya. Jadi itu menurut saya ya, yang bijaklah kita. Jangan buat candaan, jangan buat cengengesan, jangan buat ini masalah serius, jangan diremehkan. Jangan istikbar lah, jangan istikbar. Jangan merasa dirinya besar, yang lainnya tidak besar. Jangan. Kalau menurut saya, kalau Ki Imaduddin katanya mau dipecat. Menurut saya Ki Imaduddin dipecat, nggak dipecat sama. Jangan saya juga sekarang nggak jadi pengurus PBNU, nggak apa-apa. Berjuang NU itu tidak harus jadi pengurus. Kita juga ini semua bergerak. Ini adalah berjuang dalam rangka ke NU-an. Gitu.